Yang kedua, itu secara trade book, VWAP-nya itu sudah di atas. Bertahan di atas. Misalnya naik dekat arah, koreksi dikit. Biasanya tuh sering bentuknya kayak ascending triangle, teman-teman. Naik kan? Ntar gini, naik, naik, terus koreksi, gini lagi, terus koreksi, terus tapi kalau ditarik garis itu membentuk segitiga, kayak ascending triangle. Dan Berarti koreksinya itu tidak penentuannya itu di terlalu. arah itu sudah misalnya jam apa ya? Jam 14.40 udah tinggal untuk maksudnya udah kayak tinggal nutup itu menurut saya win rate-nya cukup bagus gitu. Jadi itu bisa dimasuki kalau mau arah hunter loh ya. Gitu. Jangan yang pagi-pagi spike, koreksi, tutup lagi arah langsung FOMO. Takutnya di tengah-tengah jam market kita jaga lilin ini kan capek nunggunya. Gitu. Ya, jadi dan juga hindari barang-barang arah yang sahamnya siluman ya. Siluman itu yang sering crossingan, main sendiri. Ya kayak kios itu kan suka main sendiri. Dulu selis, The Farm itu main sendiri, tapi selis kok agak real market belakangan ini. Agak beda. Gitu. Jadi beberapa saham itu ada yang tipenya siluman. Jadi yang habis arah langsung ambrol. Itu jadi ya harus tahu tipe-tipenya, mana yang real market, mana yang cuma main sendiri. Gitu. Sering jebak itu. Banyak orang sering kejebak itu likuiditas palsu ya. Over dimakanin terus bid dijaga tuh tapi tiba-tiba langsung di crossing ke bawah. Wall. Guyur. Padahal sebenarnya bid yang diguyur adalah bidnya si bandar juga Bandarnya gitu sendiri. main sendiri. Jadi chartnya itu kayak gini, naik 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 roll, naik 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 orang FOMO roll ARB gitu. Kayak Raffi itu kan main sendiri tuh, ngeri saya paling kalau ikut momentum bagus paling cuma ambil 2% aja, 3% bisa, tapi saya nggak berani ngebit di barang kayak Raffi karena itu main sendiri, saya tahu itu. Jadi ya paling nggak nanti kapan ya, nanti kalau pas zoom mungkin saya jelaskan ya saham yang main sendiri kayak apa. Itu karena sekarang Siap. mata ditutup, teman-teman nggak bisa ngeriset secara real time. Bisa sih ngelihatnya malam, tapi ngelihatnya pakai iPod dan transaction detail, dan itu melelahkan karena harus metani ngeliatin satu-satu. Oh ini susah. Kalau dulu real time enak kelihatan. Kalau sekarang ilmunya sudah ada, saya udah tahu mana yang main sendiri, mana yang real market, itu kelihatan. Gitu. Oke, next pertanyaan Pak Aryo. Cara supaya tidak overtrade bagaimana Pak Aryo? Cara supaya tidak overtrade. Betul. Kalau udah cuan bersyukur. Terus juga kalau FOMO mau ikut silakan, tapi paling nggak 1/10 dari lot sebelumnya. Seringkali orang itu cuannya hilang, malah ngerus modal. Karena habis trade di saham A misalnya. Trade nih, misalnya pas bangun dari RB, ikut. Cuan tuh, naik 5% kan, dapat. Terus koreksi, terus naik lagi. Kan nggak berani kan. Terus kelihatan kok menarik, FOMO. Masuk lagi, terus kebanting. Hilang cuannya. Seringkali gitu teman-teman. Jadi cara supaya tidak overtrade adalah apa ya, tahan emosi aja. Biasanya orang overtrade itu karena FOMO kok, rata-rata. Habis cuan, terus overconfident, terus langsung beralih cari-cari saham yang rame tanpa melihat chartnya. Ternyata udah di area jagal, terus kebanting ya hilang biasanya cuannya. Dan yang sering terjadi adalah 1 jam pertama market cuan, terus trade sampai tutup market sesi 2 hilang cuannya. Sering itu hal klasik itu, karena biasanya memang orang cuan itu di 1 jam 45 menit sampai 1 jam pertama market, jam 9 sampai jam 10. Habis itu biasanya sesi charity session, berdonasi cuan ke market, atau paling enggak cuannya tergerus karena tergerus fee. Nah, tak kasih tahu itu klasik, itu saya juga sering alami kok gitu. Jadi memang harus jaga jaga apa psikologi. Dan kalau memang mau FOMO, ya kalau pengen FOMO nggak apa-apa, buy aja 10 lot atau 5 lot. Kalau misalnya sebelumnya mungkin Berarti trading lotnya 2000 lot, dikecilkan ya Pak 5000 Aryo? lot, kecilkan sampai tinggal 10 lot. Saya itu gitu, kalau pengen FOMO, ya udah nggak usah mikir. Saya pengen FOMO nih, saya cuma HK 2 lot. Tapi kan barangnya udah saya TP tapi naik lagi, saya cuma iseng pengen FOMO 2 lot, lihat jadi ampas atau jadi emas. Sambil saya pelajari, kalau saya FOMO ini apa, rata-rata pasti kebanting biasanya. Gitu. Oke, lanjut Itu. Pak Aryo. Ada pertanyaan lagi ini. Cara Hmm. membedakan bid over palsu, bagaimana Om? Pengen tahu kapan itu saham bakal breakout? Uh,
bid offer palsu itu hal yang wajar ya di market, karena memang market ini permainan psikologi. Si market maker memainkan psikologi itu dengan cara eh, dengan menjaga terus juga maintain bid offer, karena banyak dari kita ini yang trading nggak pakai lihat chart, dan menurut saya itu susah. Saya sendiri kalau nggak lihat chart susah. Saya kalau klik di layar, kali klik stock book bid offer langsung keluar chartnya kan, langsung cek, langsung lihat chartnya, langsung tinggal saya lihat daily-nya. Kayak trader forex aja, lihat langsung daily sama intraday-nya gimana. Oh, posisinya di mana ini harga ini. Seringkali kita kan habis TP di satu saham, langsung lihat saham lain rame, hajar kan, nggak mikir. Padahal itu sebenarnya itu sudah punya pesta itu. Habis itu kebanting, hilang jonnya yang saham sebelumnya. Ring itu. Membedakan bid offer palsu adalah yang pertama, yang penting jam terbang teman-teman. Antara saham yang real market sama saham yang siluman, yang crossingan tok itu beda. Dari cara makannya, cara makan ordernya, dari down transaction-nya, terus dari susunan bid offer-nya, itu jelas beda. Tapi menjelaskannya gimana ya? Jam terbang ya soalnya. Intinya adalah teman-teman, apa ya, kayak yang sering bid palsu itu karya, bid offer palsu, terus juga kayak Raffi itu juga nggak real market, crossingan tok itu. Makanya kan sering kali kayak Raffi kan crossing rame, tiba-tiba cak kedip lep dari hijau ARB. Ayo, berapa kali itu kejadian? Itu. Jadi saya udah tahu itu palsu memang. Makanya saya nggak berani pasang bid sama sekali di barang kayak Raffi. Kalau misalnya menarik HK keluar dan saya nggak mau averaging di barang kayak gitu. Gitu loh Bu. Jadi kan sahamnya kalau real market saya masih mau, mungkin buy-nya beberapa dalam range tertentu. Tapi kalau barang siluman kayak Raffi dan lain-lain, udah satu kali hit, TP atau SL atau CL udah keluar, dan jangan pernah ngebit, karena ARB pendek ini jangan teman-teman kira bid di ARB itu bakal profitable, nggak mesti. Banyak barang yang langsung sekali gebuk ARB nggak bangun. Jadi jangan pasang bid di ARB, usahakan kosong aja atau pasang satu lot aja. Usahakan nggak berupa bid, karena ARB pendek ini sangat rawan Bu Banda tiba-tiba ARB-in langsung gembok gitu. Cuannya nggak dapet, tapi langsung nyangkut, langsung digembok, baru keluar di ARB berikutnya, kan pusing tuh. Gitu. Jadi apa ya? Bid offer palsu itu harus teman-teman sering lihat dan transaction-nya. Dan itu harus pakai PC ya. Kalau belajarnya pakai HP susah untuk bisa. Gitu. Karena kalau pakai HP itu menurut saya jangan scalping deh, itu untuk swing aja. Gitu, untuk trading santai lah. Kalau scalping agak susah sih. Kalau mau coba ya nggak apa-apa sih, lot kecil. Kalau saya nggak berani scalping pakai HP. Gitu. Oke, karena waktunya sangat terbatas ini Pak Aryo. Ini pertanyaan terakhir ya Pak Aryo. Trading di saham yang sering spam order satu lot, itu bagaimana ya Pak Aryo? Dalam sekitar 6 bulan ya kalau nggak salah, 6 bulan terakhir itu ada namanya Bandar Arisan 2.0. Bandar Arisan 2.0. Ini kayaknya pecahan dari Bandar Arisan yang lawas, yang dulu pernah rugi gede kena saham Indo itu. Bandar Arisan 2.0 ini punya grup dan dia suka spam. Ciri khasnya adalah sahamnya tidak liquid yang dimainkan. Yang kedua, begitu rame itu biasanya langsung ketipan naik 10%. Jadi dia langsung makan semua offer, akumnya itu langsung instan. Terus langsung naik 10%, tapi misalnya di harga 100 kan. Ada offer di 101, 102, 103. Itu sedetik langsung dia enter ke 110, langsung 109, 108, 107 dikasih itu 10.000. Dia langsung crossingan di situ. Dia punya 2 akun. Dia langsung crossingan di 110. Beli jual sendiri. Nah, tapi average dia paling enggak kan 103, 104 aja kan. Udah main sendiri. Retail beli habis kan. Kalau habis barangnya dia cabut bid, buang ke bawah, selesai. Tinggal orang-orang cuci piring yang panik aja. Tapi kalau nggak ada pembeli, biasanya dia mainkan tuh 110 di crossing, create volume, habis makan sendiri, 110 jadi bid, over pasang 111, diputer-puter lagi, di spam satu lot gitu. Terus nanti 111 habis, beli jadikan bid, naikkan lagi 112. Jadi chartnya itu kan kayak tangga tuh, stairway to heaven. Nah, pesta pasti akan selesai. Yang nomor 1, kalau memang dia tidak niat pestanya pendek.
barangnya misalnya dia crossingan, itu kan dia nggak net buy net sell, netral kan, crossingan dari dua akun. Tapi kalau retail makan terus dikit-dikit lama-lama barangnya kan berkurang. Dia net sell. Kalau retail HK, dia net buy. Kalau bidnya dibanding orang, dikasih orang barang gitu. Cuma karena dia barang nggak liquid, ya paling gunain berapa lot sih. Pesta akan selesai kalau yang pertama dia nggak niat bikin pesta panjang. Yang kedua kalau barangnya itu crossing udah habis, ya selesaikan aja, pasti langsung naik jor gitu. Tak ketipan mata, teman-teman jangan coba-coba ngikut. Aku akan jual kalau bid udah dicabut, nggak mungkin. Kalah cepat tak jamin. Seberapa cepat? Nggak mungkin. Dia langsung instan itu, hanya 0,5 detik atau 0,3 detik, nggak mungkin. Gitu. Yang kedua, risikonya si bandar itu kalau dia keguyur sama setan, nah, gitu loh. Sama setan alias setan itu apa ya? Kayak sleeping devil-nya saya bilang. Sleeping devil ini nasabah yang pegang saham itu dalam jumlah banyak, tapi nggak pernah dilihat portonya. Banyak itu di saham-saham penny stock tuh banyak, punya 100.000 lot, tapi nggak pernah dilihat. Selama nggak ada yang mainin, nggak ada yang nggak ada likuiditas, dia akan tetap jadi sleeping devil. Kalau ada yang main sleeping devil-nya pas mungkin habis makan, ngecek porto, iseng-iseng, loh, kok dimainin? Kok ada bid 100.000? Koyur, biar TP dia. Ya udah, bandarnya risikonya di bandar. Kayak Samsiko itu kan kena dia, XA itu setannya tuh. Lihat aja brosumnya. Nah ini bandar bisa keluar ini, nyangkut tuh, nggak tahu 5M ada itu, mungkin belum habis itu. Kayak gitu. Jadi resikonya ngebandar pakai spam satu lot itu gitu. Dia kalau terlalu tinggi keluar setan, dia jadi backholder. Itu dia punya PR tuh membersihkan. Tapi kalau sahamnya nggak terlalu liquid dan nggak terlalu tinggi mainnya, retail FOMO, ya dia net sell. Dan cuannya juga lumayan, bisa 10%, bisa 5%, tapi lotnya gede. Gitu, jadi ngebandar itu juga ada risiko juga. Gitu loh. Jadi biasanya dia jualnya bertahap, nggak bisa langsung instan. Tapi kalau keguyur sama setan, sleeping devil, PR-nya panjang. Tuh, di Bima itu dia rugi banyak tuh. Average 301, cut loss terakhir 220, barangnya masih ada sisa itu, saya tahu. Jadi ya udahlah, itu resiko ngebandar ya kalau kesiram. Gitu teman-teman. Jadi hati-hati terhadap saham-saham nggak liquid, bid palsu, terus spam satu lot. Saya pun juga bisa spam. Saya sekali enter bisa, 100 kali order bisa. Sekali enter, klik, itu langsung pecah 100 kali. Bisa. Kalau mau saya pakai, saya ada brokernya. Jadi, tapi kadang nggak tak pakai sih, capek. Gitu loh. Jadi, ya memang itu cara untuk memancing perhatian. Karena di Bursa Efek Indonesia ini beda dengan bursa saham US ya. Bursa saham US nggak ada running trade. Bursa saham Indonesia ada running trade dan itu bisa jadi iklan gratis. Nah, cara ngiklan itu kan banyak. Yang nomor satu sahamnya aktif, ditransaksikan. Alias sering nongol, sering manggil-manggil. Yang kedua naik banyak, sudah hijau. Sekarang kalau kita spam, satu kali enter, satu lot kali 100, pecah 100 kali. Di saham yang merah, minus 3% atau 4%, dengan saham yang naik 15% sudah. Pasti disambut yang 15%, tak jamin. Karena orang lebih suka lihat yang hijau, yang merah susah. Gitu loh. Makanya kan biasanya bandar kolek di merah, jualnya nanti hijau. ARB ke 5 langsung diringkesi semua overnya, langsung di-maintain, dikerjain, jualannya di hijau. Gitu, ada caranya sih kalau dananya gede. Gitu. Jadi ya gitu teman-teman, kita harus belajar, maksudnya spam satu lot itu tujuannya apa? Tujuannya promosi. Promosi untuk ngeramein, sama promosi untuk cari korban. Nah gitu loh. Jadi teman-teman harus pinter-pinter aja ngelihat. Kalau mau scalpingan barang gitu ya bisa. Tapi lotnya jangan gede-gede ya. Karena kalau lot gede-gede itu bandarnya bisa ngelihat loh. Karena offer yang dia isi itu offernya dia sendiri loh. Dia bisa ngelihat loh. Diganjel di tengah-tengah ganjelan bidnya itu ada bid berapa itu bisa. Karena saya pun bisa melakukan itu. Tapi saya nggak mau, resikonya gede. Saya ngebid 10.000. Kalau ada setan yang bangun, saya langsung disiram, mati saya. Nggak bisa keluar kayak Siko sama Bima kan. Gitu loh. Jadi apa ya, teman-teman jadi retail yang baik aja, ngikutin. Kalau jadi bandar risikonya juga gede kok. Kena setan itu yang habis itu. Gitu. Iya, benar, buat nambah frekuensi. Spam itu nambah frekuensi. Kalau gini,
trader itu kepancing kan yang pertama karena keramaian kan. Karena transaksi volume sama frekuensi. Kan bisa dilihat itu di live top stock gainer kan ada juga yang top frekuensi. Kan banyak trader juga yang screeningnya lihat top frekuensi itu di situ. Gitu. Paling nggak untuk hari tersebut itu bisa nongkrong di top frekuensi itu paling nggak itu bisa jadi lirikannya orang-orang. Gitu. Itu ada pertanyaan lagi mungkin? Nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sampai jam 9 nggak apa-apa, Bu. Santai. waduh. Atau sampai IG-nya yang auto close. Itu ada Sobat pertanyaan Kebi, lagi teman-teman. Silakan. rekamannya ini ada rekamannya, jangan khawatir yang terlambat join, ada rekamannya. Dan ini Pak Aryo ini baik hati, mau sampai jam 9 ini Pak. Nggak apa-apa atau sampai IG-nya nge-close sendiri. Kadang-kadang kan sampai IG nge-close sendiri, Bu. Keluar sendiri ya, ini hampir udah 1 jam lebih. Mungkin ada pertanyaan lagi, Sel, yang menarik, Sel. Iya. Ini ada nih, bandar nggak ada yang nyangkut. Siapa bilang? Ada bandar tuh nyangkut 150 M itu. Salah satu di 3 saham. 1 saham perkapalan, 1 saham TV, 1 saham kimia ya, pabrik kimia. 150 M tuh. Nggak bisa keluar, nyangkut, floating loss banyak. Gitu. Tapi kalau misalnya end of day dinaikkan 5%, close aja 5%. Dia seolah cuan berapa M. Seolah cuan karena floating loss-nya berkurang. Dari sebelum floating loss 10 M, dinaikkan jadi floating loss-nya tinggal 5 M kan. Cuan dalam tanda kutip, portofolio gain-nya 5 M. Besok nyungsepin lagi nggak apa-apa.